Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai indeks harga. Pokok bahasannya ada 4. Yang pertama, pengertian indeks harga. Yang kedua, tujuan perhitungan indeks harga. Yang ketiga, macam-macam indeks harga. Yang keempat, metode perhitungan indeks harga. Apa itu indeks harga? Indeks harga ialah suatu ukuran atau perbandingan yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Jadi, jika Anda pernah merasakan atau mengalami kenaikan harga suatu barang, kemudian kenaikan suatu barang inilah yang akan diukur melalui indeks harga. Jadi, indeks harga ini yang akan mengukur atau yang akan membandingkan tentang kenaikan harga, tentang harga itu turun dari waktu ke waktu pada suatu barang seperti ini. Kemudian, adapun tujuan perhitungan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau barometer kondisi ekonomi, yang kedua, indeks harga dapat digunakan sebagai deflator, dan yang ketiga, bahwa indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang. Ada 3 jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen, yaitu perbandingan perubahan harga barang yang dihitung mewakili belanja konsumen atau mengukur perubahan harga sekelompok besar barang yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan indeks harga produsen atau IHP ialah perbandingan perubahan harga barang yang dibeli oleh konsumen atau biasanya produsen itu membeli barang mentah dan barang setengah jadi. Jadi, yang menjadi perbedaan antara IHK dan IHP ialah menggunakan tolak ukur harga. Kalau IHK ini harga di rantai penjualan yang terakhir atau harga yang dibayar oleh konsumen atau dibeli oleh konsumen. Kan biasanya konsumen, distributor, agen itu kan harganya beda-beda. Nah, biasanya harga ecer atau harga konsumen ini yang paling mahal. Nah, itu yang akan dipakai di dalam IHK. Nah, sedangkan IHP biasanya kan produsen membeli barang-barang yang akan diproduksi, biasanya barang mentah atau barang setengah jadi. Kemudian jenis indeks harga yang ketiga ada indeks harga yang dibayar dan diterima petani atau indeks paritas. Indeks paritas ialah indeks yang berhubungan dengan penetapan harga dasar barang hasil pertanian, yaitu biasanya pertanian berkaitan dengan misalnya padi. Nah, harga penetapan padi kan setiap panenannya itu berbeda-beda, setiap tonnya, setiap per kilonya itu beda, itu dipengaruhi oleh apa seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi harga padi atau harga hasil panen itu berbeda itu biasanya terkait dengan perbedaan harga pembelian obat-obatan setiap musim atau setiap periode tanam. Nah, biasanya harga pupuk, harga pestisida, dan lain-lain. Kemudian musim, seperti itu. Musim juga akan mempengaruhi hasil dari panenan pertanian, seperti itu. Kemudian metode perhitungan indeks harga. Ada 2, yang pertama yaitu indeks harga tidak tertimbang, yang kedua yaitu indeks harga tertimbang. Nah, indeks harga tertimbang dibagi menjadi 2, yaitu indeks harga Las Vegas dan indeks harga Pasce. Indeks harga tertimbang atau IHA. Indeks harga ialah dicarinya dengan sigma atau jumlah dari PN per sigma PO kali 100, yaitu jumlah dari harga tahun ke N atau harga yang akan dicari angka indeksnya atau yang ada yang diminta oleh soal dibagi harga tahun dasar atau PO, seperti itu. Biasanya PO ialah tahunnya lebih kecil daripada tahun PN, seperti itu. Biasanya N-1, misalnya dicarinya dalam soal yaitu indeks harga tahun 2020 itu sebagai PN dan 2019 sebagai PO. Kita langsung masuk ke dalam soal. Hitunglah indeks harga tahun 2010. Nah, 2010 ini sebagai tahun ke N,
sehingga 2009 ialah O atau tahun dasar. Jadi jumlah jenis barang A dari harga 2019 ke 2010 kan mengalami perubahan. Nah, dari jumlah jenis barang ini kan dijumlah. Nah, penjumlahan ini jumlah dari harga 2009 itu sebagai PO dan 2010 sebagai PM. Kita masuk ke dalam soal, PM dibagi PO, jadi 1.800 kan tadi jumlah, dibagi 1.200 kali 100, hasilnya 150. Nah, kemudian angka indeks pada tahun 2010 itu mengalami kenaikan berapa? Jadi 150 ini dikurangi 100 sama dengan 50%. Nah, di sini tahun dasarnya ini disamakan 100. Jadinya nanti hasilnya dikurangi 100, yaitu 50%. Jadi khusus perhitungan metode tidak tertimbang, hasilnya wajib dikurangi 100%. Kemudian masuk dengan indeks harga tertimbang. Itu ada indeks harga Las Peiras dan juga indeks harga PASC. Nah, tadi kan di indeks harga tidak tertimbang itu sigma PN bagi sigma PO. Nah, ini juga sama. Yang perlu diingat-ingat rumusnya itu sigma PN kali sigma PO, sigma PN kali sigma PO. Nah, tinggal pengalinya itu apa? Kalau Las Peiras itu memakai QO, kalau PASC ini QN. Q ialah kuantitas, O adalah tahun dasar seperti itu. Jadi kuantitas di tahun dasar. Kalau PASC ialah kuantitas tahun yang diminta oleh soal atau tahun tertentu. Kita masuk ke dalam soal. Di sini diminta hitunglah angka indeks Las Peiras dan indeks harga PASC pada tahun 2019. 2019 sebagai tahun tertentu atau N. Jadi harga tahun 2018 kita sebut dengan PO, 2018 PO, 2019 N, 2018 O, 2019 N. Kalau kuantitas itu Q, kuantitas Q, harga itu P atau price. Kuantitas kuantitas. Kalau di indeks harga tidak tertimbang kita menjumlah, kalau di indeks harga tertimbang kita tidak perlu menjumlah. Karena kita akan menjumlahkan dari perkalian harga kali kuantitas, harga kali kuantitas seperti itu. Kita masuk ke dalam Las Peiras dulu. Kalau Las Peiras ialah PN kali QO, jadi di sini PN kali QO yang pertama ini barang A. Kemudian ditambah harga jenis barang A di tahun ke 2019, tadi kan tahun 2019. Dikali kuantitas tahun 2018, lebih tepatnya seperti ini. Harga barang A di tahun PN kali kuantitas O pada jenis barang A sampai terakhir kan tadi sampai jenis barang A. Jadi PN kali barang A, jenis barang B, jenis barang C. Kemudian yang bawah juga sama, itu harga tahun ke 2018 kan tadi sebagai O, PO kali QO jenis barang A ditambah seperti itu. Hasilnya ketemu 132,47%. Dalam metode harga tertimbang, hasil perhitungannya tidak perlu dikurangi 100%. Jadi hasil indeks Las Peiras ialah murni 132,47%. Kemudian masuk ke indeks PASC. Yang membedakan Las Peiras dengan PASC ialah pengalinya di sini. Kan tadi PN kali QO, kalau sini PN. PO kali QO di Las Peiras. Kalau di PASC ialah PO kali QN. Yaitu sama bahwa dikalikan harga kali kuantitas, harga kali kuantitas ditambah harga kali kuantitas barang A, barang B, barang C. Kemudian tinggal mengurutkan yang diminta oleh rumus PN kali QN. Jadi PN jenis barang A kali QN jenis barang A seperti itu. Kemudian dikalikan hasilnya 4.200 ditambah dikali
kali ini dibuka saja sendiri. Nah, kemudian ketemu 132,69%. Jadi indeks harga Pak Ascoy itu ketemu 132,69%. Nah, dalam metode harga tertimbang, hasil perhitungannya tidak perlu dikurangi 100. Pembahasan mengenai indeks harga cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi referensi belajar kalian. Semoga ini dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.